Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyah Pertiwi, NPM 180606074. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pingseu Lampung, kelas PGSD 5B. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Pada saat ini, pendidikan anak sekolah dasar makin banyak kita temui anak dengan berkebutuhan khusus atau sering kita sebut anak ABK. Adapun undang-undang tentang pendidikan inklusi anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Setelah itu, pendidikan inklusif itu apa? Nah, pendidikan inklusif itu sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara. Lalu, pendidikan inklusif itu berarti sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis atau budaya, bahasa minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung atau terpinggirkan. Nah, apa sih tujuan pendidikan inklusi itu sendiri? Nah, yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua itu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Setelah itu, menurut Allen dan Seward mengungkapkan manfaat lingkungan yang inklusif itu seperti apa untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama itu lebih merangsang, memiliki keberagaman dan responsif. Dan yang kedua, memungkinkan perkembangan kurikulum. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain dan meningkatkan kemampuannya. Yang keempat, memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis dari teman sebayanya. Setelah itu, ada pun kendala dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi itu sendiri, seperti sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi itu hanya terkesan program eksperimental. Nah, setelah itu di sini Kemendikbud berharap agar tim Pokja pendidikan inklusi itu dapat terus menggelorakan pentingnya pendidikan khusus di wilayah masing-masing. Berdasarkan pantauan Kemendikbud, aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan, baik di sekolah umum maupun yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud berharap agar berkomitmen pemerintahan daerah terhadap implementasi pendidikan inklusif dapat terus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus itu mengungkapkan bahwa pemerintahan daerah menjadi kunci dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik melalui sekolah luar biasa atau kita sering sebut SLB maupun sekolah inklusi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Nah, adapun peserta didik itu dalam peraturan menteri itu seperti yang anak berkebutuhan khusus itu seperti siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta tunaganda. Nah, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif itu dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus. Nah, seperti perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dan setelah itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus mengakui bahwa perubahan kewenangan mengenai pengelolaan pendidikan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, sekolah luar biasa atau SLB dikelola oleh pemerintahan provinsi setelah sebelumnya dikelola oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Alokasi anggaran menjadi salah satu isu dalam menjaga mutu dan penyediaan fasilitas pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, maka dari itu, melalui kebijakan zonasi pendidikan, pemerintah berupaya lebih sigap dalam melakukan intervensi dan afirmasi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya dalam mendorong pendidikan inklusif. Nah, dalam pengalaman saya sendiri, itu saya pernah melihat anak berkebutuhan khusus atau ABK, di mana anak tersebut disekolahkan di sekolah dasar pada umumnya, tetapi anak tersebut suka mengganggu kawannya ketika masih belajar. Jadi anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak lainnya, dan memanglah anak ABK tersebut harus disekolahkan di pendidikan inklusif. Namun, sekolah dasar tersebut harus sabar dalam menghadapi anak kebutuhan khusus tersebut, yaitu anak berkebutuhan khusus tunawicara. Nah, karena ukuran EQ pada anak difabel dengan anak yang normal itu berbeda, maka dari itu harus sabar dalam menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus tersebut yang tunawicara tersebut namun memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya fisiknya kuat dalam berolahraga. Nah, mengapa anak tersebut tidak disekolahkan oleh orang tuanya di pendidikan inklusif? Karena pendidikan inklusif jauh dari rumahnya dan kemampuan orang tua tidak mampu dalam membiayai sekolahnya. Yang diketahui orang tuanya bahwasanya sekolah di pendidikan inklusif itu membutuhkan biaya yang lumayan karena pun jaraknya juga jauh. Nah, itu saja pengalaman saya dan penjelasan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.